Langsung kita lanjutkan karena nggak ada pertanyaan, langsung kita lanjutkan pada pembahasan kitab Uqudul Lijain fi Bayani Huquqiz Zaujain. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita membahas tentang kewajiban seorang istri kepada suami, ya. Di antaranya adalah dia itu harus mempunyai perasaan malu dengan suaminya, menjaga akhlaknya, menjaga adabnya. Kemudian setelah itu adalah menjaga pandangannya di hadapan suaminya, taat pada perintah suaminya, diam ketika suaminya ngomong, kemudian menyambut ketika suaminya pulang, dan juga menyambut juga ketika suaminya mau pergi. Kemudian dia selalu menawarkan dirinya untuk suaminya ketika mau tidur, berhias, kemudian memakai parfum dan seterusnya. Dan ketika suaminya ada di rumah selalu berhias, tampil cantik. Ketika suaminya tidak ada, dia tidak berhias. Kemudian diantaranya lagi adalah wa ikrami ahlihi, dia ini memuliakan keluarganya suami, memuliakan keluarga suami dan juga kerabat-kerabatnya. Dengan bagaimana? Dengan ngomong bil kalami al jamili, dengan ucapan kalau ngomong sama mereka dengan bahasa yang santun, yang sopan. Wa ru'yatil qalili minhu katsiran. Kemudian wa qabuli fi'lihi bisyukri wa ru'yati halihi bil fadli. Dia menjaga supaya tidak kepo dengan keluarga suami, begitu aja ya. Tidak kepo dengan keluarga suami, menerima perlakuan mereka dengan baik. Kemudian wa ru'yati halihi bi fadli, selalu memandang bahwasanya suami dan keluarganya adalah memandang keutamaan, selalu menghormati, menghargai daripada perbuatan suami dan juga keluarganya. Artinya selalu menghargai gitu ya, menghargai. Wa alla tamna'a nafsaha wa in kanat ala dhahri kutabin, tidak pernah menolak ajakan suami ketika suami menginginkan istri tersebut. Bahkan di sini digambarkan walaupun saat itu dia ada di atas kendaraan. Ini bukan kok artinya di atas kendaraan beneran, artinya sesibuk apapun, ketika suaminya butuh sama dia, dia harus segera memenuhi ajakan suami. Ketika suami menginginkan untuk melakukan hubungan suami istri dengannya, itu kalau mubah. Artinya apa? Istrinya bukan dalam keadaan haid atau nifas, ya, atau istrinya misalkan sudah suci dari haid tapi belum mandi dari haid dan seterusnya. Ini tidak boleh kalau begitu. Ini yang mengatakan adalah Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Sayyidina Abdullah bin Abbas beliau mengatakan sami'tu Rasulullah yaqul, pernah beliau mendengar Rasulullah bersabda, lau anna imra'atan, seandainya seorang wanita ja'alat lailaha qiyaman, menjadikan seluruh malamnya ini untuk ibadah, salat, baca Quran, di malam harinya ini selalu dia pakai untuk ibadah. Wa naharoha siyaman, setiap siang, ya, bahkan siangnya dia pakai untuk berpuasa. Wa da'aha zaujuha, tapi kok ketika dipanggil oleh suaminya ila firashihi, ke tempat tidurnya, wa ta'akharat anhu sa'atan wahidatan, kok sampai ditunda 1 jam saja, tidak segera memenuhi ajakan suami,
Ja'at yaumal qiyamah, maka seorang istri tadi akan datang di hari kiamat, tushabu bisalasili, akan diseret dengan rantai, wal aghlali dan belenggu, ma'asyayatin bersama dengan setan, ila asfali safilin, bersama dengan orang-orang yang bertempat ada di neraka yang paling bawah. Sampai segininya ya, insyaallah. Jadi seandainya ada seorang wanita ahli ibadah, malamnya qiyamul lail, siangnya puasa, kok sampai diajak suaminya untuk ke tempat tidurnya, dia ini menunda, bukan tak mau, ini nunda 1 jam saja, maka nanti di hari kiamat akan diseret dengan menggunakan rantai dan juga belenggu bersama setan, ditaruh ada di neraka yang paling bawah. Ini katakan seperti ini ya. Kemudian wa yahrumu wat'u zaujatihi bi hadrati ajnabiyyin aw ajnabiyatin, haram hukumnya ngumpuli istrinya, melakukan hubungan suami istri dengan istrinya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya ataupun wanita yang bukan mahramnya. Ya tidak boleh ya di hadapan orang lain, gitu aja ya, boleh. Wa yustahabbu lil mujami'i ayyabda'a bismillahi ta'ala. Ini masalah apa namanya ini, tata cara yang diajarkan oleh Nabi ketika seorang suami mau melakukan hubungan badan dengan istrinya. Betapa lengkapnya ya Islam ini ya, Masya Allah. Sampai apapun ini kita sudah diajarkan, sudah ada tuntunannya dari Nabi Muhammad SAW. Dan semuanya itu diajarkan oleh Nabi kepada kita semuanya untuk kebaikan kita semuanya. Karena apa? Karena manusia itu adalah makhluknya Allah yang diberikan akal dan juga nafsu, dan lebih dimuliakan daripada makhluk yang lain, daripada binatang ya, yang mana binatang itu oleh Allah berikan nafsu tanpa diberi akal. Akan tetapi terkadang manusia itu walaupun mereka ini makhluknya Allah yang diberikan akal dan diberikan nafsu, ketika akalnya tidak berfungsi maka dia lebih jelek daripada binatang. Karena apa? Karena akalnya tertutup dengan nafsunya. Nafsu untuk membantunya, untuk membantu dia, akalnya untuk membantu dia untuk melancarkan apa yang direncanakan oleh nafsunya. Maka Islam mengajarkan tata cara hidup yang praktis, yang bersih ya, dan semuanya itu atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi seorang suami yang ingin melakukan hubungan badan dengan istrinya, maka ayyabda bismillahi ta'ala. Sebelumnya dia harus dianjurkan untuk membaca, menyebut asma Allah ya, menyebut asma Allah Ta'ala. Wa yaqra'u qul huwallahu ahad, membaca qul huwallahu ahad. Tentunya ini ketika masih menutup auratnya ya. Karena apa? Ketika kita membaca Al-Quran dengan membuka aurat hukumnya makruh. Tidak ada sunnah itu dilakukan secara makruh, tidak ada. Jadi sebelum buka aurat doa dulu semuanya, suami istri baca qul huwallahu ahad. Au yukabbiru, kemudian baca takbir, tapi coba banter. Bukan hari raya ini. Yes, pokoknya dengar gitu aja ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi tidak membaca la ilaha illallah. Wa yaqulu, kemudian membaca doa Bismillahil aliyyil azim, Allahumma ij'al nutfata dzurriyyatan thayyibatan in kunta qaddarta an takhruja dzalika min sulbi. Bismillahil aliyyil azimi, Allahumma ij'al an-nutfata dzurriyyatan thayyibatan in kunta qaddarta an takhruja dzalika min sulbi. Ini bisa ditulis ya nanti supaya diamalkan.
Bismillahil aliyil azim, dengan menyebut asma Allah yang maha luhur dan juga maha agung. Allahumma ij'al, ya Allah jadikanlah an-nutfata, sperma ini, dzurriyatan, menjadi dzurriyah, keturunan, thayyibatan, yang baik, in kunta qaddarta, apabila engkau mentakdirkan, antakhruja dzalika min sulbi, apabila engkau mentakdirkan nutfah ini atau sperma ini keluar dari sulbiku. Ya Allah, jadikanlah atau berikanlah ya kepadaku keturunan yang baik, yang soleh ataupun solehah dari nutfah, dari spermaku ini, ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda, lau anna ahdakum idza ata ahlahu qala Allahumma jannibni syaitana wa jannibi syaitana ma razzaqtana fa in kana bainahuma waladun lam yadurruhu syaitan. Nabi pernah bersabda, lau anna ahadakum, seandainya salah satu dari kalian idza ata ahlahu, ketika mereka ini mendatangi istrinya, qala, kok dia ini mengucapkan Allahumma jannibni, ya Allah jauhkanlah aku, asyaitona, pada setan, wa jannibi syaitana ma razaqtana, dan jauhkan setan dari apa yang telah engkau berikan kepadaku, keturunan artinya. Maka kalau orang tersebut membaca doa itu tadi, apabila fa'inkana bainahuma waladun, apabila kok dia ini diberi oleh Allah keturunan, yaitu anak, maka lam yadurrahu syaitan, tidak akan diganggu atau dipengaruhi oleh setan. Harus ya, artinya kalau kita ini mempunyai cita-cita, semua orang tua kan pasti ingin anaknya jadi anak yang solehah, kan pasti begitu. Maka mulai dari awal, ya, dari awal, dari usaha Anda, jangan sampai lupakan doa, karena doa itu adalah silahul mukmin, adalah senjataannya orang yang beriman. Jadi di antara ikhtiar kita ini untuk diberikan oleh Allah keturunan yang solehah, dzurriyyatan thayyibatan, adalah dengan berdoa sebelum melakukan hubungan suami istri. Wa idza qarabta minal inzal faqul fi nafsika wa tuharrik syafataika alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i bashara wa ja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Ketika hampir keluar ya ini, mohon maaf ya ini ya, hampir keluar, maka dalam hati kamu nanti akan membaca, ya, hati membaca, jangan sampai bersuara ya, jangan sampai bersuara, hanya menggerakkan lisan gitu aja. Jadi hatinya baca, yang baca ini hati, lisannya bergerak, mengucapkan apa? Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan dari air sperma, menciptakan manusia. Wa ja'alahu, kemudian menciptakan sebagai nasab wa sihra, nasab keturunan, wa sihra, dan juga ini pernikahan, menantu dan seterusnya. Wa kana rabbuka qadira, dan ada itu Tuhan kamu adalah zat yang maha mampu. Ini tapi mengucapkannya di hati ya. Karena apa? Karena saat itu dia ini dalam keadaan yang tidak pas untuk berzikir. Seperti orang yang ada di dalam kamar mandi. Orang yang ada di dalam kamar mandi, di WC misalkan, itu kan tidak boleh mengucapkan zikir atau Al-Quran. Bahkan hukum daripada menjawab adzan itu hukumnya adalah sunnah, ya kan? Nah, maka disunnahkan juga menjawab adzan itu bukan ketika dia ada di WC itu tadi, tapi nanti setelah dia ini keluar dari WC dijawab semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu ya. Jadi bukan ada di WC itu tadi. Begitu juga ketika melakukan hubungan suami istri, dengar adzan jangan dijawab. Makruh itu. Makruh. Tapi kapan jawabnya? Kalau sudah selesai dan nutup aurat, nanti dijawab.
Karena apa? Saat itu tidak pas untuk mengucapkan zikir atau di hati ya. Ini adalah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tips untuk memiliki keturunan yang baik, soleha, ini diantaranya adalah jangan lupakan membaca doa. Ya. Kemudian wa alla tasuma, bagi seorang istri hendaknya dia tidak berpuasa sunnah selain puasa Arafah dan juga Asyura. Arafah ini adalah tanggal 9 Dzul Hijjah ya. Asyura adalah tanggal 10 Muharram ya kan. Nah, jadi seorang istri hendaknya tidak berpuasa sunnah kecuali atas izin suami. Puasa Senin Kemis izin dulu sama suaminya. Ya, kalau suami tidak ngizini nanti ada ini. Jadi harus ada izin dari suami. Besok saya puasa ya mas ya, misalkan begitu ya. Oh ya, suami yang baik selalu mendukung istrinya untuk mengerjakan kebaikan. Jangan dindek-deki, jangan dicegah, jangan dihalang-halangi. Ya, dukung dia untuk berpuasa. Jangan mentang-mentang seorang istri harus izin dulu suaminya melarang. Kalau untuk kebaikan jangan ya, dukung dia. Wa alla takhruja min baitiha illa bi'idni, tidak keluar dari rumahnya kecuali atas izin suami. Fa in fa'alat, apabila dia kerjakan itu, la'anat ha'al malaikatu, maka akan dilaknat oleh malaikat. Jadi tadi dikatakan ya, seorang istri hendaknya ketika mau puasa sunnah harus dapat izin dari suami, kecuali puasa sunnah Arafah dan Asyura. Suaminya tidak mengizinkan, tidak masalah kalau ini ya. Nah, boleh tetap puasa Arafah Asyura. Selain itu harus dapat izin dari suami. Apabila dia itu kok tidak diizini sama suami, engkel dia puasa, maka bagaimana? Ja'at wa atasyat wala yuqbalu shaumu minha. Dia hanya merasakan lapar dan haus, puasanya tidak diterima oleh Allah. Senin Kemis ya, suaminya sudah melarang, tidak bisa, saya butuh sama kamu, saya melarang kamu karena saat ini hari sibuk, misalkan begitu ya. Jadi ada alasan yang jelas suami untuk melarang istrinya mungkin ya saat itu, bukan karena tidak ada alasan yang tidak jelas. Kok istri itu tetap melaksanakan puasa Senin Kemis misalkan, maka yang dia dapat hanya lapar dan haus, puasanya tidak diterima oleh Allah. Dan dilarang keluar dari rumah kecuali atas izin suami. Kalau dia tetap keluar rumah tanpa seizin suami, maka akan didoakan jelek oleh malaikat, akan dilaknat oleh malaikat. Nah, mungkin seperti itu ya. Nanti insya Allah ini waktunya habis ini. Waktunya habis, insya Allah kita teruskan pada pertemuan yang akan datang. Masih banyak lagi yang perlu kita ketahui. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan. Monggo. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Jika ada suami yang sedang marah besar, kemudian suami bilang ke istri, kita hidup masing-masing saja, tetapi lewat chat, bagaimana hukumnya? Apakah itu termasuk dari kategori talak? Terima kasih. Ya. Jadi talak ini ada dua, ada bis sorih, ada bil kinayah. Sorih ini adalah dengan ucapan yang jelas, ada kata-kata talak, birok, saya talak ini saya talak, atau kita pisah, atau ya itu ya, talak kemudian pisah. Selain itu kinayah itu apa? Misalkan seperti tadi, kita hidup masing-masing, atau aku akan pulangkan kamu ke rumah orang tuamu. Kalau dengan lafadz yang sorry seperti saya talak, saya cerai, kemudian saya pisah, itu tidak perlu niat, sudah tertalak dengan sendirinya ketika dia mengucapkan seperti itu. Dia ngomong sama istrinya, kamu saya cerai, jadi walaupun tidak ada niat,
ya, kamu saya talak jadi, atau dia ngomong sama temennya, ya, iya istriku itu aku talak, kecuali kalau cerita ya, kalau cerita seperti ini enggak ya. Dia ngomong ya sama temennya, istriku aku talak misalkan. Jadi ini walaupun istrinya enggak tahu, ya hati-hati. Tapi kalau dengan kata-kata kinayah, kinayah itu bukan lafadz yang sebenarnya di gambaran gitu ya. Aku pulangkan kitab masing-masing dan seterusnya, itu butuh niat. Jadi kalau di hatinya ada niat cerai, jadi. Kalau nggak ada niat cerai, nggak jadi cerai. Ya, jadi begitu. Jadi butuh niat. Kalau nggak ada niatnya berarti nggak cerai. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana jika seorang istri hendak diajak orang tua kandungnya pergi dengan keadaan tidak bisa menolak orang tua kandungnya, tetapi suami melarang, apakah yang harus dilakukan? Ya, jadi dalam masalah seperti ini kita tidak tahu kasusnya ya. Jadi kita tidak bisa langsung jawab ini begini dan begini, karena kita tidak tahu permasalahannya sebelumnya itu apa. Kok ada sampai orang tua ini memaksa putrinya yang putri tersebut sudah menjadi istrinya atau menjadi istrinya menantunya, atau dia itu sudah menikah. Pasti ada permasalahan. Masalahnya apa? Yang jelas istri itu yang yang harus ditaati adalah suami pertama kali, bukan orang tuanya lagi. Kenapa? Karena saat itu istri ini sudah menjadi tanggung jawabnya suami. Gitu loh ya. Jadi kepada suaminya dulu, tanpa seizin suami ya enggak boleh. Cuma permasalahannya apa? Kalau rumah tangga ini enggak bisa kita langsung putuskan dengan hukum ini dan itu. Kita harus tahu permasalahannya awalnya seperti apa. Oh, ini karena suaminya enggak baik misalkan. Suami yang baik itu suami yang selalu mendukung istrinya untuk berbuat taat kepada orang tuanya, gitu loh. Jadi tidak mungkin ketika istrinya itu mau diajak pergi orang tuanya untuk kebaikan, kok suaminya menghalang-halangi, tidak mungkin. Kalau suami baik, pasti dia akan mendukung. Tapi kalau suaminya ini mungkin tidak baik, dia akan memanfaatkan daripada kekuasaannya itu untuk mengekang istrinya, gitu ya. Jadi tidak boleh dan seterusnya. Nggak seperti itu ya. Pertanyaan selanjutnya Ustadz, bagaimana sikap seorang istri ketika menghadapi suami yang keras hati dan mudah terpancing emosi? Syukran. Jawabannya cuma satu, sabar. Gampang kan? Sabar. Semakin Anda bersabar, semakin besar pahala Anda. Satu, sabar. Yang kedua, doakan. Jadi insya Allah ya, satu kekerasan itu, sesuatu yang kekerasan ini ya, ketika ada, jadi misalkan suaminya ini wataknya keras, maka dia akan bisa menjadi lunak kalau sikap istrinya ini sikap yang lunak atau dia ini lemah lembut. Tapi kalau suaminya kasar, istrinya pun juga keras, wah ini alamat sudah. Tahu Anda misalkan batu bata ini kan keras, atau semen ya, semen dengan pasir ini kan keras. Yang mengaitkan, yang menjadikan semen dan pasir ini menjadi berfungsi apa? Air. Air itu wataknya adalah lembut. Jadi kalau suami Anda ini keras wataknya, Anda harus lembut. Supaya apa? Nanti akan mencair, lama kelamaan akan menjadi lunak. Tapi kalau suami keras, Anda juga kasar, sudah ya, alamat ini. Jadi gitu ya. Satu, sabar. Anda ini berumah tangga bukan untuk hanya untuk mencari kesenangan duniawi. Anda ini ibadah. Jadi mencari ridho Allah. Sabar, doakan ya. Katakan begini, doaul madlum, doanya seorang yang dianiaya, yang teraniaya, maka tidak akan ditolak oleh Allah walaupun yang mendoakannya adalah orang kafir.
Seandainya ada istri dianiaya suami, dia ini tersakiti oleh suami, doakan, doa Anda tidak akan ditolak sama Allah. Tidak ada hijab, tidak ada menghalang. Jadi doa Anda insya Allah akan manjur. Cuma kapan Allah akan memberikan, mengijabahi, Anda harus nunggu waktu. Gitu ya. Mungkin seperti itu. Oh tak. Ini ada lagi? Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, jika istri divonis oleh dokter agar tidak mengandung lagi atau mempunyai anak karena dikhawatirkan kedepannya akan membahayakan nyawa istri tersebut, sedangkan istri tersebut berpendapat bahwa nyawa ada di tangan Allah, bagaimana sikap yang baik harus diambil oleh suami? Terima kasih. Yang tanya suami atau istrinya? Suami Ustadz. Istrinya aja tidak takut kok, suaminya yang takut. Ya kan? Tadi kan pertanyaannya istrinya ini, yang melahirkan kan istrinya. Kenapa suami harus takut kan gitu? Jadi ya benar ini, saya dukung istrinya. Jadi memang benar ya, artinya dokter ini ya memang dalam ilmu teori dan kan memang semuanya ada sabab musabab. Orang sakit oleh Allah diperintahkan untuk ikhtiar berobat kepada dokter. Setelah itu hasilnya serahkan kepada Allah, karena Allah yang memberikan kesembuhan. Lah masalah itu tadi, divonis nanti bahaya akan begini dan begitu, ya. Maka bagaimana? Ya itu tadi, ya. Terserah kepada Anda. Anda kalau masih berani, artinya apa? Kalau Anda yakin kalau itu Allah kok yang ngatur, ya sudah, punya anak lagi tidak masalah. Tapi kalau Anda percaya sama dokter, misalkan saya tidak berani karena dokter begini, ya itu terserah Anda. Yang jelas Allah telah mengatakan dalam hadis qudsi, ana inda dhonni abdi bi, aku ini sesuai dengan prasangka hambaku, maka berprasangkalah baik kepadaku. Kalau berprasangka baik kepada Allah, insya Allah akan diberikan kebaikan. Nah, insya Allah kalau tujuan kita punya anak, ingin dapat keturunan yang baik, dan juga supaya nanti mendoakan kita dan seterusnya, tidak masalah, kan begitu. Orang meninggal tanpa di saat melahirkan banyak kok, ya kan? Orang meninggal itu di saat tidak pas melahirkan kan banyak. Jalan untuk meninggal itu kan banyak sekali, kan begitu ya. Nah, jadi terserah Anda, kalau Anda masih ingin punya anak, walaupun dokter mengatakan seperti itu, tapi Anda yakin kalau Allah yang terserah, silahkan. Tapi kalau Anda tidak berani, ya tidak apa-apa, karena Anda juga percaya sama dokter, dan dokter juga punya pengetahuan, punya mengetahui atas hal-hal yang dalam ilmunya seperti itu tadi, itu ya. Jadi jawabannya kembali kepada Anda sendiri. Suami enaknya bagaimana? Nurut sama istrinya. Yang melahirkan istrinya kok, kan begitu. Istrinya berani, nambah lagi aja, punya anak lagi, tidak masalah. Ada soal? Sudah? Satu pertanyaan terakhir titipan dari teman-teman. Bagaimana hukumnya bersedekah tanpa sepengetahuan suami? Terima kasih. Hukumnya? Bersedekah tanpa sepengetahuan suami. Itu yang dibuat sedekah uangnya sendiri atau uang pemberian suami? Tidak dijelaskan Ustadz. Ya. Kemarin sudah kita jelaskan ya. Saya lihat lagi ya, karena ini kemarin ada keterangannya ya. Jadi seorang istri yang dia ini termasuk daripada larangan untuk istri adalah mengeluarkan sedekah kepada orang lain dari hartanya suami, kecuali yang disedekahkan itu adalah barang yang kalau di sini gambarannya kurma, kalau tidak dikeluarkan takut rusak, tanpa seizin suami boleh. Roti lah misalkan ya, roti ini sudah berapa hari, kalau nanti tidak saya makan, saya sudah kenyang misalkan ini,
tidak saya berikan kepada orang lain, nanti akan busuk. Tanpa seizin suami boleh. Tapi kalau misalkan tidak seperti itu, tanpa seizin suami, maka tidak boleh. Seandainya dia melakukan hal tersebut tanpa seizin suami, bersedekah tanpa seizin suami, maka suaminya dapat pahala, ya, suaminya dapat pahala, kemudian istrinya malah dosa. Nah gitu loh, istrinya malah dosa. Lalu terus bagaimana? Sebaiknya bagi suami mendukung istrinya kalau mau bersedekah. Begitu loh. Suami mengatakan, tidak apa-apa, kamu keluarkan uangnya untuk memberikan, ya, asalkan jangan lebih dari sekian. Mungkin seperti itu bagus, ya kan? Tidak apa-apa, kamu sedekah, entekno duit itu sekali kabeh. Nah, ya akhirnya nanti kebingungan suaminya. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ada